Nah, pakan kelinci tidak susah. Kalau kita cari di toko peternakan itu ada yang namanya pelet khusus kelinci. Nah, ini pelet buatan pabrik, ada juga pelet buatan sendiri. Bisa dibuat sendiri, bisa dengan pembuatan dengan melakukan sharing membeli dengan pabrikan. Pelet ini tentu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kelinci. Sesekali dikasih hijauan tidak apa-apa, hanya untuk memenuhi saluran pencernaannya tadi. Nah, untuk hijauan itu kita bisa berikan rumput-rumputan, baik itu rumput alam, rumput odot, sama boleh dengan kambing dan domba. Hanya treatmentnya berbeda. Berbeda bagaimana? Tentu jangan sampai kita berikan pakan yang terlalu segar dari lahan. Tentu perlu kita layukan terlebih dahulu. Jangan memberikan rumput yang dia ada bulunya. Ada ya rumput yang ada bulu-bulunya, itu jangan, tidak boleh digunakan untuk kelinci. Nah, kalau ada yang punya sampah dari pasar, itu juga bisa kita berikan bisa. Kemudian kita layukan terlebih dahulu, pagi kita beli, sore kita berikan. Nah, itu begitupun selanjutnya. Kangkung juga boleh, limbah sayuran tadi, wortel. Nah, wortel pun boleh, tetapi jangan sering-sering karena kadar airnya tinggi. Nah, kalau kita lihat di publikasi di TV dimanapun, kelinci yang makannya wortel itu sebetulnya ya tidak masalah, cuman jangan terlalu sering juga, nanti kelinci mudah sakit, mudah kembung, terlalu banyak air. Kemudian juga bisa di hijauan lainnya, baik itu daun ubi, daun katuk, daun indogovara dan lain sebagainya, sehingga ini ternak yang tidak sulit. Nah, selanjutnya dari selain pakan, memang pakan ini faktor produksi yang paling tinggi ya, sampai dengan 70%. Sehingga pakan ini juga perlu diterapkan dengan bagus dan juga mempengaruhi ke kebutuhan kelincinya, ke produksinya juga. Selain dari pakan, kita harus perhatikan kandangnya. Nah, kandang kelinci biasanya disebut dengan kandang liter. Kandang liter itu bagaimana? Kandang satuan. Nah, kandang satuan itu kandang yang disekat-sekat, satu ekor satu kandang, kurang lebih minimal 40 sampai dengan 50 cm untuk ukuran kelinci rata-rata. Kandang kelinci jenis besar 50 sampai 70 atau lebih besar lagi. Nah, kandang ini memang pengaruhnya untuk perkawinan juga nantinya. Kalau kita punya indukan betina, perlu dilakukan kandang yang tersendiri. Ketika proses perkawinan nanti kita datangkan pejantannya, cukup kita masukkan dalam kandang betina. Nah, jadi yang datang nanti jantannya, betinanya biarkan saja di situ, jantannya yang masuk, yang mengawinkan. Nanti teknisnya dia mengawinkan kurang lebih masukkan 15 sampai 20 menit, kemudian kita ambil lagi, kemudian nanti kita cek apakah ternak betina masih mau atau tidak. Nanti akan kita kupas lebih dalam di bagian reproduksi kelinci. Nah, kandang ini juga membutuhkan cahaya. Nah, paling tidak selama 17 jam sehari. Nah, ini cahayanya paling tidak kalau di Indonesia siangnya 12 jam. Nah, ini masih butuh tambahan sisanya di jam lainnya, jam malam lah, jam malamnya. Setelah itu redup tidak apa-apa karena kelinci juga butuh untuk istirahat. Nah, ini dia di reproduksi. Mengapa kelinci itu sangat diminati? Salah satu keunggulannya adalah dari reproduksinya. Kelinci cepat untuk tumbuh dan berkembang biak. Pubertas. Nah, kelinci hewan ternak juga butuh, juga ada istilah puber ya. Kelinci jantan umur 3 bulan itu sudah puber. Tetapi sebaiknya kita baru mengawinkan di usia lebih dari 5 bulan. Nah, karena dia mulai bisa membuahi usia 5 bulan. 3 bulan itu ibaratnya dia masih remaja, belum ada apa-apanya, tetapi sudah mengawinkan. Nah, itu hanya main-main saja. Nah, sehingga logo tadi salah satunya adalah logo kelinci ya, logo Playboy. Nah, itu sehingga kelinci ini sukanya main-main. Nah, padahal dia baru bisa membuahi di usia lebih dari 5 bulan. Belum ada apa-apa tapi dia sudah mempunyai birahi yang tinggi. Kemudian untuk yang betina itu baru 5 bulan. Nah, baru 5 bulan siap untuk mulai dikawinkan. Kemudian bisa hamil pada usia, bisa bunting di usia 5,5 bulan ke atas. Nah, kalau kita pelihara kelinci dari usia 0 sehingga butuh 5 bulan untuk berbudidaya.
Kemudian ketika ternak sudah bunting dan ingin melahirkan, kita siapkan kotaknya. Induknya akan mengeluarkan bulunya atau rambutnya ini di kotak yang sudah kita siapkan. Jangan sering-sering, jangan sesekali kita memegang kandang ini ketika ternak sudah siap untuk melahirkan. Karena kalau dia mencium bau kita, selain kelinci, bisa menurunkan yang namanya sifat menyusui, sifat mothering ability, sehingga si ternak betina nantinya tidak merawat dengan ikhlas ibaratnya anaknya tersebut, karena dia kira itu wah ini bukan anak saya, atau terlalu ada intervensi dari orang lain misalnya. Nah jadi seperti itu. Paling tidak kita sudah siapkan, kalau ada jerami, kalau ada kapas-kapas itu bisa diberikan, tetapi secara naluriah induknya sendiri sudah bisa untuk melepaskan bulunya, dia untuk menyiapkan tempat untuk dia melahirkan. Jangan sampai kotak tersebut juga kotor. Kita juga harus siapkan kotak yang bersih, dan juga jangan sampai muncul hewan kutu. Nah, karena rambut itu, bulu itu juga bisa menjadi media yang tepat untuk tumbuhnya kutu-kutuan. Nah, jadi kita juga harus rawat kelinci kita jangan terlalu kotor. Nah, karakteristik reproduksi kelinci. Nah, ini ya. Dia itu sangat cepat, dewasa kelamin tadi 5 bulan sudah bisa. Dan juga di sini ada ini ya, ada lama kebuntingan. Nah, ini. Dia nomor 3 ini lama kebuntingan. Setelah kita kawinkan, dia hanya butuh waktu sebulan untuk melahirkan. Nah, kemudian setelah melahirkan cukup sekitar 2-4 minggu dia istirahat, menyusui. Nah, 2 minggu tersebut kita ambil anaknya, kita pisahkan. Kemudian si betinanya kawin lagi. Nah, kawin lagi sehingga dia 1 tahun itu bisa sampai dengan 6 kali sampai 8 kali perkawinan. Bahkan dia juga bisa sampai melahirkan di 6-8 kali. Nah, 1 kali proses kelahiran tadi ya, ketika sudah dikawinkan usia 5 bulan, kemudian kita tunggu selama 1 bulan, dia melahirkan, ternyata anaknya juga banyak. Nah, ini 1-8 ekor. Nah, kita ambil rata-rata 5 lah, nggak apa-apa, 5 yang hidup. Karena pengalaman saya juga banyak sekali ternak yang mati. Bukan banyak sekali ya. Ketika memang kita belum memahami kebiasaan dari kelinci bisa jadi kurang perhatian sehingga si anaknya mati. Bisa jadi dimakan tikus, bisa jadi dia tumbuhnya kurang baik karena dari nutrisinya dan lain sebagainya. Tetapi rata-rata kita ambil saja 5 yang hidup 1 kali kelahiran. Nah, setelah anak ini lahir tadi ya, 2 minggu kita sudah bisa pisahkan anaknya. Kita pisahkan anaknya, dia sudah mulai tumbuh bulu. Setelah itu kita diamkan lagi, kawinkan lagi si betinanya. Nah, umur sapi ini maksudnya adalah umur dia menyusui. Nah, ini sehingga tadi 2-4 minggu bisa dilepas, tetapi seringkali kita masih berikan susu tambahan. Nanti setelah 1 bulan dia lepas sapi full 100%. Keberhasilan kawin atau bunting. Nah, ini hebatnya si pejantan playboy ini ya, si pejantan kelinci ini, berhasilannya itu tinggi, 75-80%. Dia kawin, asal ngawini atau jadi. Nah, jadi di peternakan umumnya hanya butuh 1 kelinci per 10 ekor betina. Nah, jadi itu cukup lah. Bahkan ada juga yang lebih, 20 juga bisa. Si pejantannya diberi nutrisi yang bagus, dia bisa mengkawinkan, justru senang. Nah, jadi si kelinci ini memang hewan yang seperti itu. Kemudian ini menyusui sampai 4-5 minggu, 1 tahun 6-8 kali kelahiran. Nah, jadi kita tarik kesimpulan kira-kira di hasil analisa ya, analisa usaha 1 tahun dia bisa kawin berapa kali, kemudian melahirkan berapa kali, kita kalikan jumlah anaknya, kita kalikan harga jualnya. Paling tidak nanti di jumlah 40 ekor kelinci kurang lebih bisa menghasilkan seberapa. Nah, setelah melahirkan
Nah, ini hanya mengandalkan makan dari air susu ibunya. Sama seperti ternak lainnya, si anak kelinci hanya mengandalkan ASI ya. Seperti kucing juga, anjing juga, itu juga mengandalkan dari ASInya. Anak kelinci akan belajar makan rumput di usia 14 hari. Nah, tadi 2 sampai 4 minggu tadi, setelah dia sukses, dia bisa dipisahkan, induknya akan dikawinkan lagi sehingga dia lebih cepat untuk berkembang biak selanjutnya. Ini anaknya berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7. Ini 8. 8, ini ada 4 yang sudah lumayan besar. Nah, kemudian yang perlu kita pahami selanjutnya adalah dari penyakit. Memang banyak yang mengeluhkan penyakit kelinci. Nah, memang kelinci ini karena dia aslinya bukan dari Indonesia, karena kelinci itu banyak sekali ya asalnya ya. Ada yang dari New Zealand sehingga namanya New Zealand, ada yang dari Australia, ada juga yang dari lokal juga ada kelinci hutan. Nah, kalau kelinci yang mata-matanya merah seperti ini, dia bisa disebut juga New Zealand. Ada juga Rex dan lain sebagainya, itu rata-rata dari luar. Ada juga Friesian Holstein, seperti sapi ya namanya ya. Nah, itu juga berbagai jenis hewan kelinci. Flemish, nah saya lupa. Yang paling banyak itu Flemish Giant yang digunakan juga untuk pedaging. Nah, kelinci sakit ditandakan dari mata yang mulai sayu, kemudian lesu, kemudian tidak tertarik untuk makan, kotorannya cair atau lengket berwarna coklat atau hijau. Nah, ini bisa menandakan bahwa si kelinci itu sedang tidak baik-baik saja, sedang sakit. Nah, penyakit yang paling sering menyerang adalah skabies. Skabies ini penyakit kulit seperti gambar di kanan bawah ini. Ini menyerang telinganya, sekitar telinganya. Ini paling sering terjadi, yaitu skabies. Ini disebabkan oleh tungau juga, bisa dibersihkan juga dengan obat, bisa dicari di toko peternakan juga bisa dibersihkan dulu, atau dengan NASA juga bisa dioleskan lecithin atau sunpro, itu juga bisa membantu untuk menghilangkan. Namun obat khusus ternak juga ada. Kemudian selanjutnya adalah kembung. Ini berkaitan juga, kembung dan diare ini berkaitan juga dengan suhu, iklim, cuaca, dan juga pakan. Pakan tadi apabila terlalu segar menimbulkan gas di perutnya sehingga dia kembung. Inilah faktor penyebab kematian yang tinggi. Biasanya peternak kalau sudah kembung dia nyerah. Mau dikasih apa, tingkat kesembuhannya itu sangat rendah, sehingga biasanya sudah obatnya adalah pisau. Nah, yaitu disembelih. Nah, sehingga ini perlu kita antisipasi, jangan sampai penyakit ini datang untuk menyerang kelinci yang sudah kita budidayakan. Nah,